Oke, selamat datang kembali dalam kelas kimia. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar masih tentang senyawa turunan alkana. Secara khusus kita akan belajar tentang alkane derivatives, yaitu aldehyde. Ya, salah satu senyawa turunan alkana yaitu aldehida. Oke, langsung saja ya. Senyawa alkana atau senyawa aldehida adalah senyawa alkanal atau senyawa aldehida adalah senyawa turunan alkana yang memiliki rumus kimia atau rumus gugus fungsi seperti yang ditampilkan di layar. Nah, kalau di layar kita bisa perhatikan ya, di sini ada rantai karbon. Itu R mewakili rantai karbon, carbon chain. Kemudian gugus fungsinya itu adalah C. Kemudian berikatan rangkap 2 dengan O di atas dan ada berikatan tunggal dengan si H. Jadi gugus fungsi dari senyawa aldehida itu adalah COH. Ya, C berikatan rangkap 2 dengan O, kemudian berikatan dengan H. Jadi jangan sampai ketukar ya, karena alkohol juga punya gugus fungsi yang sama-sama yaitu yang hampir sama yaitu mengikat O dan H. Nah, aldehida juga sama, C-nya itu mengikat O dan H. Jadi jangan sampai ketukar antara alkohol dengan aldehida atau alkanal. Oke. Nah, alkanal ini sedikit lebih mudah untuk memberikan penamaan dibandingkan dengan alkohol. Kenapa? Kita lihat contohnya ya. Oke. Kalau kita perhatikan, misalnya di sini kita punya senyawa kimia alkana, namanya itu adalah CH3. Kemudian di sini adalah C, kemudian berikatan dengan O, kemudian berikatan dengan H. Ya, oke. Atau kita gambarkan juga struktur senyawa si alkananya, CH3, kemudian CH3. Oke. Struktur yang kedua itu kan namanya adalah etana ya. Di video sebelumnya sudah ada. Etana. Kenapa etana? Karena atom karbonnya ada 2 atau rantai karbonnya ada 2. Sementara untuk struktur yang pertama itu namanya adalah etanal atau aldehida jenis etanal. Nah, kalau kita perhatikan bentuknya itu hampir sama, jumlah C-nya sama-sama 2, jumlah C-nya sama-sama 2, tetapi yang membedakan, ini kan 2 ya, 2, 2, 2, 2. Yang membedakan adalah C yang ini, yang saya kasih titik 2. Oke. Kalau di struktur yang pertama, untuk struktur aldehida, atom C-nya itu mengikat hidrogen ikatan tunggal dengan rangkap 2 dengan O. Gitu ya. Sementara untuk bentuk yang kedua, atom C-nya itu semuanya berikatan tunggal dengan 3 atom H yang lain. Kalau alkohol kan berikatan dengan 2 atom H, kemudian 1 gugus OH. Nah, kalau aldehida, kita bisa perhatikan bahwa di ujungnya itu C-nya itu berikatan rangkap 2 dengan H. Nah, kenapa saat tadi saya katakan bahwa aldehida ini sedikit lebih mudah pada saat penamaan? Karena gugus fungsi itu akan selalu berada di ujung. Aldehida, posisi gugus fungsinya itu akan selalu berada pada ujung struktur kimianya. Nah, sehingga pada saat kita memberikan penomoran pada rantai karbon, secara otomatis pasti kita akan selalu memposisikan gugus fungsinya itu sebagai prioritas utama di nomor 1. Jadi mau jenis senyawa aldehida apapun, rantai karbonnya sepanjang apapun, cabangnya seberapapun, selalu gugus fungsi itu akan mendapat posisi nomor 1. Jadi lebih mudah ya, kita tidak perlu bingung kira-kira penomorannya dari arah mana gitu ya, tinggal cari posisi gugus fungsi ada di mana. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, sama dengan alkohol, aldehida juga punya tata cara penamaan. Ya, yang pertama, perhatikan di nomor 1 tulisan berwarna merah. Penomoran selalu dimulai dari gugus fungsi. Jadi nomor 1 pada senyawa aldehida itu selalu dimulai dari atom C si gugus fungsinya. Oke. Cabang jika ada. Nah, cabang ini kan ya pasti akan mengikuti ya. Dia ke bagian nomor berapa ya, nomor sekian lah cabang ini. Nah, kemudian yang ketiga, untuk urutan penamaan tetap dimulai dari nama cabang. Setelah itu
rantai alkana, tetapi akhiran A-nya itu diganti menjadi al. Seperti tadi contoh sebelumnya ya, yang dari etana berubah menjadi etanal gitu. Jadi kalau misalnya propana, C3 berubah menjadi propana. Nah, coba kita lihat contoh supaya kita lebih paham ya. Oke, contoh yang ditampilkan di layar, kalau kita perhatikan, nah karena tadi kita sudah paham bahwa pada saat penomoran senyawa aldehida, nomor 1 itu kita akan selalu mulai dari posisi gugus fungsi ada di mana. Gitu. Nah, karena di sini kita rantai karbonnya semuanya itu cuma satu doang ya, satu rantai karbon saja, berarti nomor 1 kan ada di sini, sisanya berarti tinggal ngikutin. Kalau di situ nomor 1 berarti di sini nomor 2, di sini nomor 3, dan di sini nomor 4. Oke? Nah, kalau misalnya kita di sini nomor 1 bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Ya karena harus nomor 1 itu berada di gugus fungsi. Sehingga untuk struktur alkanal yang ada di depan atau aldehida yang ada di layar, namanya itu adalah, karena di sini C-nya ada 4, C4 itu sama dengan butana, gitu ya. Berarti karena ini adalah senyawa aldehida, berarti namanya itu adalah butanal. Butanal. Oke. Kenapa butanal? Karena rantai karbonnya itu ada 4. Kenapa akhiran al? Karena gugus fungsinya adalah COH. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya ada cabang? Kalau ada cabang, apakah menjadi berubah prioritas penomorannya? Tidak. Penomorannya tetap sama. Itu misalnya, di sini kita punya senyawa aldehida yang strukturnya seperti yang ditampilkan di layar. Nah, kalau di sini kan ada dua kemungkinan rantai utama ya. Kemungkinan yang pertama itu dari sini kemudian ke sana, atau kemungkinan yang kedua adalah dari sini kemudian ke atas. Nah, yang mana yang akan kita pilih? Kalau kita perhatikan antara yang tinta merah sama yang biru hijau ini ya, jumlah C-nya, rantai C-nya itu sama-sama 3. Jadi kita bisa memilih yang manapun kita akan menjadikan rantai utama. Gitu. Sehingga berdasarkan struktur yang ada di layar, maka penomorannya pasti kita mulai dari sini nomor 1, di sini 2, dan di sini 3. Rantai karbon kita, rantai utama kita totalnya adalah 3. Berarti namanya nanti adalah propanal. Tetapi karena sekarang ada cabangnya, berarti kita harus memulai dari nama dan posisi cabang terlebih dahulu. Oke? Sehingga nama dari aldehida yang kita miliki di layar, yang kita gambarkan di layar, namanya adalah dimulai dari nomor dan nama cabang. Cabangnya terikat di atom karbon nomor 2, nama cabangnya adalah cabang metil. Oke, cabang metil. Lalu diikuti dengan rantai utamanya dengan akhiran al. Karena kita rantai utamanya adalah propana, yaitu C jumlahnya 3, maka di sini berubah menjadi propanal. Oke, ini namanya adalah 3 metil propanal. Oke, sorry, 2 metil propanal. Maaf ya, typo ya. 2 metil propanal. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buat misalnya jadi di sini kita ganti ya. Misalnya strukturnya itu bukan lagi seperti ini, tapi di sini menjadi CH2, nah di atas ini ada CH3 lagi. Apakah namanya masih 2 metil propanal? Pasti berubah. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka rantai karbon yang kita akan gunakan bukan lagi rantai karbon yang tulisan berwarna merah. Yang ini menjadi keliru. Kenapa? Karena kita punya rantai karbon yang baru yang lebih panjang, yaitu rantai karbon yang ke atas. Di sini nomor 1, di sini nomor 2, di sini nomor 3, di sini nomor 4. Artinya, yang di sini, yang di ujung, yang tadinya masuk atau bergabung ke dalam rantai utama di struktur sebelumnya, itu tidak kita perhitungkan lagi sebagai rantai utama, tapi sebagai cabang. Oke? Saya hapus dulu bagian bawah ya, supaya tidak ada yang keliru. Ini kita hapus. Oke, nah sekarang namanya apa? Karena kita sudah berubah rantai karbon, rantai utamanya, pasti namanya juga berubah ya. Yang tadinya C3 adalah propanal, sekarang
C-nya ada 4 berarti butanal. Nah, cabangnya tergantung posisinya ada di mana. Nah, kita perhatikan. Cabang yang kita miliki, cabang CH3 ini terikat di atom karbon nomor 2. Masih tetap di nomor 2 ya. Berarti posisi cabangnya nomor 2. Kemudian nama cabangnya adalah cabang metil. Oke, cabang metil. Lalu jumlah rantainya itu ada 4. Berarti namanya itu adalah 2 metil. Kalau 4 kan butana. Nah, karena ini adalah senyawa alkanal, berarti berubah menjadi butanal. Oke, 2 metil butanal. Oke, jadi lebih mudah ya. Kenapa lebih mudah? Karena nomor 1 pasti dimulai dari gugus fungsi. Oke, sekian untuk materi kita tentang alkanal, aldehida. Oke, sebagai kesimpulan, kita balik lagi ke aturan penamaan aldehida. Perhatikan bahwa penomoran itu harus selalu dimulai dari atom karbon nomor 1. Nomor 1 itu harus selalu dimulai dari gugus fungsi. Oke. Nah, sisanya menyesuaikan. Cabangnya berada di nomor berapa? Ya, nomor sekian lah cabangnya. Kemudian pastikan dalam menentukan rantai utama, selalu memilih rantai yang terpanjang. Rantai utama itu tidak selalu yang bentuknya lebih lurus. Tidak ya. Bisa juga yang bentuknya berkelok-kelok tetapi jumlah C-nya lebih banyak. Gitu. Jadi harus hati-hati dalam penentuan rantai utama. Cari rantai utama yang lebih panjang. Gitu. Nah, penamaannya dimulai dari apa? Penamaannya dimulai dari nomor kemudian diikuti nama cabang. Setelah itu dilanjutkan dengan rantai alkana dengan catatan bahwa A diganti dengan al. Untuk akhiran alkana berarti dari alkana menjadi alkanal. Misalnya dari butana menjadi butanal, pentana menjadi pentanal, dan sebagainya. Gitu. Oke, itu saja untuk video kita kali ini. Semoga kalian bisa lebih paham tata nama dalam pemberian nama kepada senyawa aldehida atau senyawa alkana. Jika ada hal yang masih dibingungkan, silakan boleh tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.